Saya percaya malam ini ada revival. Saya percaya malam ini malamnya saudara. Roh Kudus sudah ada di sini. Dan malam ini saudara bisa penuh Roh Kudus. Bisa penuh Roh Kudus. Bisa penuh Roh Kudus. Bisa penuh Roh Kudus. Ketika Roh Kudus memenuhkan saudara, segala sesuatu bisa terjadi. Maka malam ini akan ada keselamatan. Tangkap keselamatan. Terima keselamatan. Malam ini ada kesembuhan. Dalam nama Yesus, yang sakit sembuh semuanya. Jangan pulang dengan penyakitmu. Pulang dengan mukjizat. Pulang dengan mukjizat. Pulang dengan mukjizat. Pulang dengan mukjizat. Yang amin paling kuat menerima mukjizat Tuhan. Amin. Lebih semangat lagi untuk Tuhan Yesus. Ini bukan kekuatan manusia, tapi ini kekuatan daripada Roh Kudus. Zakaria 4 ayat 6 berkata, inilah firman Tuhan, bunyinya bukan dengan kekuatan, bukan dengan keperkasaan, tetapi semua karena Roh Tuhan. Nah saudara, kita bukan hanya bisa menerima pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus mau penuhi kita, tapi kita juga harus ikut tuntunan Roh Kudus. Roh Kudus tidak mau memenuhkan kita lalu kemudian kita pakai kuasanya untuk hal-hal yang bukan daripadanya. Saya tahu di sini akan ada orang-orang yang diurapi luar biasa. Akan ada orang-orang yang diobahkan luar biasa. Akan ada kesaksian-kesaksian yang luar biasa. Roh Kudus mau menuntun kita. Dan karena kita sering melihat bagaimana orang dirasuk oleh setan, maka kadang kita takut dipenuhkan Roh Kudus. Dituntun Roh Kudus. Dikuasai Roh Kudus. Jangan takut. Ketika Roh Kudus menguasai saudara, Dia akan membawa saudara pada seluruh kehendak Tuhan. Amin saudaraku. Dia akan memenuhi semua janji Tuhan di dalam hidup saudara. Alkitab berkata Roh Kudus adalah jaminan. Ketika saudara berbahasa roh, ketika saudara penuh Roh Kudus, janji Tuhan akan digenapi, 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 digenapi. Banyak bahasa roh, terima Roh Kudus, tangkap Roh Kudus. Malam ini yang tangkap Roh Kudus, janji Tuhan digenapi baginya. Janji Tuhan digenapi, janji Tuhan digenapi. Haleluya. Biar Tuhan bekerja. Amin saudaraku. Semua berkata saya tangkap Roh Kudus. Saya dipakai Tuhan. Nah dengan cepat bagaimana aplikasinya? Kita boleh dituntun oleh Roh Kudus. Amin. Roma 8 ayat 5. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal dari roh. Mereka yang mau dituntun hidup oleh roh memikirkan hal-hal dari roh. Sedangkan mereka yang hidup dari daging memikirkan hal-hal dari daging. Nah saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kita dapat berjalan dan hidup menurut tuntunan roh? Sederhana. Pikirkan perkara-perkara roh. Saya ulangi sekali lagi. Pikirkan perkara roh. Pikirkan perkara roh. Haleluya. Tidak ada guna memikirkan penyakitmu. Gak akan sembuh karena memikirkannya. Tidak akan ada guna memikirkan kekhawatiranmu. Tidak ada jalan keluar di situ. Tidak ada guna memikirkan persoalanmu. Semakin kau pikirkan semakin besar persoalanmu. Tetapi ketika saudara memikirkan perkara roh, saudara mengundang Roh Kudus masuk. Saudara mengundang Roh Kudus datang. Ketika saudara memikirkan perkara roh, saudara membuluaskan pekerjaan Roh Kudus. Haleluya. Bukan saya mengatakannya, Alkitab mengatakannya. Alkitab mengatakannya dengan jelas. Siapa yang hidup menurut daging memikirkan perkara dari daging. Mereka yang hidup menurut roh, mereka yang dituntun roh, memikirkan hal-hal dari roh. Amin. Amin. Kalau mau tepuk tangan yang semangat bagi Tuhan kita. Alkitab mengatakan bahwa pikiran itu ada di jiwa kita. Amin. Jiwa kita. Dalam jiwa ada pikiran, ada perasaan, ada hati kita. Dan Alkitab berkata jiwa kita ini, termasuk pikiran kita, menentukan hidup kita. Amsal 4 ayat 23 mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan bagimu. Kata hati, bahasa aslinya, atau dalam bahasa Ibraninya ialah leb. Leb artinya jiwa, hati, pikiran, pengertian, keinginan. Nah saudara kasih dalam nama Yesus,
Salomo, orang yang paling bijak di dunia, menerangkan bahwa hidupmu tidak akan berjalan lebih jauh daripada pikiranmu. Ayub berkata, apa yang kutakutkan datang padaku. Itu sebabnya jangan takut. Tuhan Yesus berkata, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Itu sebabnya jangan takut tapi percaya. Kepada Yairus Tuhan berkata, jangan takut, percaya saja. Maka Yesus membangkitkan anaknya dari kematian. Adakah saudara di sini butuh kebangkitan? Kebangkitan rohani, kebangkitan jiwa, kebangkitan badani, kebangkitan keuangan saudara, kebangkitan untuk masa depan saudara. Pesan firman ialah, jangan takut, percaya saja. Boleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Hati saudara, jiwa saudara, pikiran saudara menentukan hidup saudara. Itu sebabnya kita harus berhenti. Saya ulangi sekali lagi, berhenti memikirkan perkara-perkara daging. Berhenti memikirkan perkara-perkara kotor. Berhenti memikirkan perkara-perkara duniawi. Berhenti di dalam nama Yesus. Semua berkata, berhenti di dalam nama Yesus. Pegang kepala saudara, katakan, berhenti di dalam nama Yesus. Perintahkan jiwa saudara, katakan, berhenti di dalam nama Yesus. Karena kalau engkau tidak berhenti, maka engkau akan dituntun kepada kebinasaan. Dan orang-orang yang dituntut pada kebinasaan akan mengarahkan hidupnya pada kebinasaan. Sudah saatnya gereja Tuhan berkata, berhenti di dalam nama Yesus. Dan berbalik. Biar kita dipimpin oleh Roh. Biar kita berjalan menurut tuntunan Roh. Bolehkah kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus? Ada satu masalah di sini. Apa masalahnya? Karena kita dilahirkan oleh daging, dengan daging. Tidak ada di sini yang hanya jiwa dan roh. Semua punya daging. Yang hanya jiwa dengan roh, hantu gentayangan. Haleluya. Dan karena kita punya daging, maka kehendak daging itu melekat pada kita. Tidak bisa disingkirkan. Tapi bisa dikalahkan. Bagaimana caranya? Mau saya kasih tunjuk kepada saudara supaya saudara mengerti. Bagaimana caranya mengeluarkan udara dari gelas ini? Tidak mungkin. Mau dituang ke bawah, masih ada udaranya. Betul? Mau dihisap, masih ada udaranya. Betul? Mau diapai pun masih ada udaranya. Bagaimana caranya membuang udara yang ada di botol ini, di gelas ini? Mau diguncang-guncang tetap ada udaranya. Dan inilah perjuangan manusia. Mau kau guncang bagaimanapun, kehendak daging itu melekat padamu. Mau kau hisap bagaimanapun, kehendak daging itu melekat padamu. Bagaimana caranya mengeluarkan udara daripada gelas ini? Sangat sederhana, perhatikan baik-baik. Kalau engkau mau udara dalam gelas ini keluar, isi dia dengan sesuatu. Dia akan keluar sendiri. Ada perubahan. Dalam gelas ini tidak lagi berisi udara, tapi berisi air. Kita nggak bisa lepas dari kehendak daging sampai kita isi dengan Roh Kudus, isi dengan firman, isi dengan Roh Kudus, isi dengan firman, isi dengan perkara-perkara roh, isi sampai meluap keluar. Tidak ada tempat bagi kehendak daging. Setiap hari ada Roh Kudus, ada Roh Kudus, ada Roh Kudus, ada api, ada api, ada api. Dan dengan demikian hidupmu dipimpin oleh Roh Kudus. Haleluya! Setiap kali perkara daging mau masuk, isi lagi. Setiap kali pikiran khawatir ini mau datang, isi lagi. Setiap kali kecemasan datang, bahasa roh lagi. Penuh lagi dengan Roh Kudus. Baca lagi firman Tuhan. Isi lagi, isi lagi, isi lagi. Dengan demikian saudara dipimpin oleh Roh Kudus. Yang mengerti katakan haleluya. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Nomor satu, isi dengan Roh Kudus. Amin. Tidak heran Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, tunggu di Yerusalem.
Sebab Yohanes membaptis engkau dengan air, tapi tidak lama lagi engkau akan dibaptis dengan Roh Kudus. Kata baptis adalah ditenggelamkan. Amin. Kata baptis diambil dari kata baptiso, artinya ditenggelamkan. Saudara tahu, kalau ada kain putih ditenggelamkan dalam cat warna merah, setelah keluar, kain itu tidak berwarna putih lagi. Dia sudah berwarna merah. Itu dia, penuh, 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 penuh. Dan Alkitab berkata, Tuhan Yesus berkata, tidak lama lagi. Saya berdoa tidak lama lagi. Sebentar lagi engkau akan berubah. Dipenuhkan, dipenuhkan, dipenuhkan. Haleluya. Diisi penuh. Sakit penyakit yang tadinya lengket, yang tadinya nggak bisa dilepaskan, terlepas dengan sendirinya. Ketakutan, kekhawatiran yang tadinya nggak bisa lepas. Oh Pak Pendeta, aku sudah berdoa, aku sudah puasa, kok nggak bisa lepas? Dengarkan baik-baik, penuhlah dengan Roh Kudus. Doa, puasa, penuh Roh Kudus. Doa, puasa, penuh Roh Kudus. Doa, puasa, penuh Roh Kudus. Pasti diisi, diisi, diisi. Semua penyakit tidak bisa tahan. Semua kesusahan tidak bisa tahan. Semua pekerjaan iblis tidak bisa tahan. Harus lepas, harus keluar. Di dalam nama Yesus, terima, tangkap, terima, tangkap dalam nama Yesus. Come on, untuk Tuhan Yesus. Biar dia bekerja. Dan firman Tuhan tidak pernah gagal. Tuhan menggenapi firman-Nya. Semua angkat tangan katakan, Tuhan genapi firman-Mu pada saya. Sekali lagi lebih semangat, Tuhan genapi firman-Mu pada saya. Saya berdoa Tuhan dijadikanlah di dalam nama Yesus, amin. Kisah 2 ayat 1 sampai 4. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran sehingga hinggap pada mereka masing-masing. Ada lidah seperti nyala api, hinggap di atas mereka masing-masing. Semua berkata, hinggap di atas saya. Malam ini saya berdoa itu dijadikan dalam nama Yesus, amin. Nah saudara kasih dalam nama Yesus, lalu sambungannya, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Dan tepat setelah mereka penuh dengan Roh Kudus, mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ada yang berbahasa-bahasa negara lain, tapi yang saya tahu satu perkara, dia berbahasa-bahasa sorga, bahasa roh namanya. Apa yang diberikan Roh itu kepadanya, itu yang diperkatakannya. Amin. Kalau Roh itu berkata kirabas syakaralaba koriandaralabasana, itu yang diperkatakannya. Kalau Roh itu berkata pada itu yang diperkatakannya. Dan saya tidak malu memperkatakannya karena itu bahasa yang mahal, bahasa dari sorga, bahasa roh, bahasa Tuhan saya. Mengapa engkau malu? Kita bangga kalau kita bisa berbahasa Inggris. Ada yang lebih bangga lagi karena dia bisa berbahasa Mandarin. Bahasa roh itu jauh lebih tinggi daripada bahasa apapun. Kalau Roh mengaruniakan kau bisa berbahasa Italia, perkatakan dalam nama Yesus. Tapi kalau Roh hanya mengaruniakan padamu sebagai startup, sebagai awal, engkau hanya bisa berkata, perkatakan dalam nama Yesus. Karena siapa yang malu kepada aku juga malu kepadanya di hadapan Bapa Surgawi. Tidak ada kita yang malu kepada Roh Kudus. Kita bangga pada Roh Kudus. Dia mau bekerja di sini. Dia mau bekerja dalam hidupmu. Yang bangga pada Roh Kudus boleh tepuk tangan yang paling meriah supaya Roh Kudus tahu kita bangga padanya. Kami bangga padamu. Yang mau berbahasa roh katakan saya ya Tuhan. Kepenuhan Roh Kudus tidak sama dengan kepenuhan setan. Setan dia mempermalukan engkau. Roh Kudus memuliakan engkau. Haleluya. Dengarkan baik-baik, ini penting. Dia datang dalam bentuk lidah api. Kenapa dia tidak datang dengan bentuk mata api? Kenapa dia tidak datang dengan bentuk telinga api, atau lebih keren lagi, kepala api? Yang mengerti katakan amin. Karena memang dia lidah dari sorga. Dan lidah, haleluya. Dan lidah dari sorga mau terkoneksi dengan lidahmu. Haleluya. Haleluya.
Lidah dari sorga mau terkoneksi dengan lidahmu. Mengapa dia mau terkoneksi dengan lidahmu? Karena dia mau tuntun hidupmu. Dia mau kuasai hidupmu. Dia mau arahkan hidupmu. Amin. Mengapa mesti lidah? Karena Alkitab berkata dalam Amsal 18 ayat 21 dikatakan hidup mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Itu sebabnya Paulus yang adalah seorang yang menggoncangkan dunia berkata, aku bersyukur kepada Allah karena aku berbahasa roh lebih daripada kamu semuanya. Bagaimana dia bisa mengguncangkan dunia? Karena dia berbahasa roh lebih dari kita semuanya. Siapa yang suka menggemakannya akan memakan buahnya. Kalau saudara berkata mati aku, nggak akan berapa lama lagi saudara pasti mati. Tapi kalau saudara selalu berkata maka saudara akan memakan buahnya. Ada buah kebebasan, ada buah mukjizat, ada buah keselamatan, ada buah tuntunan, ada buah janji Tuhan. Jadilah bagi kita. Haleluya. Nah, saudara kasih dalam nama Yesus, kenapa lidah? Karena apa yang dalam hati keluar dari mulut. Betul? Firman Tuhan mengatakannya. Dan lidah itu adalah pintu apa yang mau keluar masuk dari lidah. Dan ketika Tuhan mau masuk dalam hati saudara, maka dia kirimkan lidah api untuk terkoneksi dengan lidahmu. Kenapa banyak orang menolak Roh Kudus, menolak bahasa roh? Karena mereka tertipu. Jadi siapa dikata-kata di saudara hidup mati dikuasai lidah. Siapa suka mengemakannya, memakan buahnya. Siapa yang menguasai lidahmu, dialah yang menuntun engkau. Dialah yang menguasai hidupmu. Hari ini izinkan Roh Kudus berkuasa atas lidah kita. Ada hal yang indah lagi, mau dengar? Alkitab mengatakan 120 orang yang berkumpul di ruangan atas. Dan ada 120 lidah api. Tuhan gak pernah salah hitung. Haleluya. Ini luar biasa. Jadi saya mau beritahu pada saudara, engkau ada di sini tidak secara kebetulan. Karena sebelumnya sorga sudah hitung. Dan masing-masing di sini akan punya lidah api di atas kepalanya. Haleluya. Alkitab tidak pernah mengatakan bahwa ada lidah api kongsi-kongsian. Gua punya kok agak besar. Kongsi sama lo aja boleh ya. Lo gak ada kan kongsi? Gak ada. Yang ngerti katakan amin. Engkau punya lidah api sendiri. Semua ini semua ini punya lidah api sendiri yang luar biasa. Engkau tidak butuh lidah api saya. Haleluya. Kenapa? Karena saya punya pengalaman, saya punya masa lalu, saya punya hidup, saya punya penyesalan, saya punya masa depan, dan hanya Tuhan yang tahu. Engkau juga punya penyesalan, kau punya masa lalu, kau punya dosa, kau punya pelanggaran, kau punya harapan, dan engkau juga punya iman, kau punya semuanya, dan Tuhan juga tahu. Dan Tuhan tahu resep yang paling pas bagimu. Resep saya nggak bisa dipakai itu resepmu. Yang mengerti katakan amin. Itu sebabnya sorga membuat khusus custom made api Roh Kudus bagimu masing-masing. Di sini ada orang-orang yang istimewa. Di sini ada orang-orang yang unik, yang akan menerima api Roh Kudusnya sendiri. Di sini tempatnya Tuhan tidak salah hitung. Malam ini terima apimu, terima apimu, terima apimu, terima apimu dalam nama Yesus. Come on. Yang suka cita katakan haleluya. Lidah api yang di atas kita memberikan arti bahwa Tuhan memimpin hidup kita. Apapun yang ada di atas kita, Dia yang memimpin kita. Amin. Kalau Dia pimpin kita, akan ada perubahan. Paulus orang pintar yang bodoh, dikiranya dia melayani Tuhan tapi dia menghancurkan gereja. Kisah 8 ayat 3 berkata, Saulus berusaha membinasakan jemaat itu. Menyeret orang-orang dan kemudian menyerahkan mereka, dimasukkan ke dalam penjara. Tapi kemudian Roh Kudus turun padanya. Ada sinar dari langit. Suara Tuhan datang padanya. Dan kemudian setelah 3 tahun dia penuh dengan Roh Kudus. 3 tahun dia penuh Roh Kudus, apa yang terjadi? Dia berubah menjadi orang yang menggoncangkan dunia. Sayang, dengarkan baik-baik. Saya berdoa dengan sepenuh hati. Dunia ini perlu digoncangkan sekali lagi. Kembali lagi Paulus berkata, dia bisa karena apa? Karena dia berbahasa roh lebih daripada kita semuanya.
Oleh karena itu, ayo malam ini bahasa roh. Satu berkat lagi. Ada api di kepalamu. Ada api di kepalamu. Tandanya apa? Tidak ada lagi setan di kepalamu. Tidak ada lagi. Tidak ada lagi setan di kepalamu. Tidak ada lagi kesusahan di kepalamu. Tidak ada lagi khawatir di kepalamu. Tidak ada lagi tekanan di atas kepalamu. Karena kalau dia mau menekan, dia harus datang dari atas. Kalau dia datang dari atas, baru dia bisa menekan. Yang mengerti katakan amin. Tuhan sudah membebaskan engkau. Ada api, ada lidah api, ada Roh Kudus di atas kepalamu. Kalau begitu, kemana kesusahanku Pak Pendeta? Kemana masalahku? Kemana setan larinya? Sederhana, dengar baik-baik. Roma 16 ayat 20 berkata, Allah meletakkan dia di bawah kakimu. Come on ya, semangat. Orang yang penuh Roh Kudus, apa yang ada di atas kepalanya digantikan Tuhan dengan lidah api, sehingga kesusahan, masalah, tekanan, setan, pekerjaan setan, semua pindah di bawah kakimu. Injak dalam nama Yesus. Haleluya. Lebih semangat untuk Tuhan Yesus. Nah sekarang nomor 2, isi pikiran dengan firman. Roma 12 ayat 2 berkata, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah. Semua berkata berubah oleh pembaharuan pikiranmu. Amin. Sehingga engkau dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan pada Allah, dan apa yang sempurna. Paulus mengatakan ini karena dia tidak tahu, dia tidak bisa membedakan. Dikiranya dia melayani Tuhan, tapi dia menghancurkan gereja. Maka Paulus berkata, engkau harus isi dengan firman. Jangan nanti kau pikir engkau berbuat baik, ternyata Tuhan bertentangan dengan engkau. Kita harus isi dengan firman. Haleluya. Tuhan masa depanku, dia yang memegang waktu, dia tahu. Dan gara-gara itu kita lupa memperkatakan apa yang menjadi firman yang hidup dalam hati kita. Kita menangis bukan karena firman yang digenapi, bukan karena firman yang merema. Kita menangis karena tekanan hidup. Oh Tuhan, susahnya hatiku ya Tuhan, gak tahan lagi. Roh Kudus mendengarkan, berusaha mencari satu ayat aja yang keluar dari situ. Ayo ngomong dong, ayo ngomong supaya aku kerja, ayo ngomong. Tapi terus-terusan, banyak kali tekanan Tuhan, banyak utangnya Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Roh Kudus coba dengar, gak ada apapun yang bisa dibuatnya. Karena gak ada bahan yang bisa dikerjakannya. Tapi ketika saudara mulai memperkatakan firman Tuhan, aku sanggup menanggungkan segala perkara di dalam Yesus yang meneguhkan, menguatkan aku. Oh Tuhan, hati ini mungkin memberontak. Apanya yang kau sanggup? Udah mau mati kau. Saudara ulangi sekali lagi, aku sanggup. Aku sanggup. Aku sanggup menanggungkan segala perkara dalam Dia yang menguatkan aku. Ulangi lagi, ulangi lagi. Oh Roh Kudus berkata, orang ini betul-betul beriman. Maka dia mulai bekerja. Dengar, Roh Kudus yang mengerjakan firman. Pekerjaannya meneguhkan firman. Caranya ajaib dan hasilnya mukjizat. Ayo dong ya, semangat dong. Sungguh-sungguh kita untuk memperkatakan firman dengan iman. Dan dari sini saya akan akhiri firman Tuhan ini. Haleluya. Nah saudara kasih dalam Yesus, kenapa kita harus memperkatakan itu? Karena Roh Kudus menguatkannya. Lihat baik-baik. Kejadian pasal 1 berkata, pada mulanya bumi itu kosong, tidak berbentuk, kacau balau, gelap gulita. Apakah pada mulanya hidupmu juga demikian? Ada kabar baik, karena ayat itu juga menerangkan Roh Kudus sudah melayang-layang di atas permukaan air. Balikkan kepada kisah pasal 2 tadi. Ada lidah api yang melayang-layang di atasnya. Ngapain dia melayang-layang? Dia tunggu engkau mengucapkan firman. Dia tunggu engkau mengucapkan firman. Dia tunggu engkau mengucapkan firman. Yang mengerti katakan haleluya. Maka ayat 3 Kejadian pasal 1. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Maka terang itu jadi. Roh Kudus tunggu ada firman yang terucap. Maka dia jadikan. Dan malam ini
Dia sudah melayang-layang di atas kepalamu. Dia tunggu perkataan profetikmu. Dia tunggu kau berkata, oleh bilur-bilur Yesus aku sudah sembuh. Oleh bilur-bilur Yesus aku sudah sembuh. Lalu setan dipukulkannya pinggangmu. Pok. Jangan sebutkan pekerjaan setan. Ulangi firman Tuhan. Oleh bilur-bilur Yesus aku sudah sembuh. Jangan biarkan setan tuntun engkau kepada kematian. Biarkan firman tuntun engkau kepada kehidupan. Haleluya, come on ya, semangat bagi Tuhan Yesus. Jangan hapus perkataanmu. Jangan hapus perkataan firman. Lihat Yesus. Dia tidak berkata, apa? Gak kau dengar kataku? Enggak, dia percaya pasti terjadi. Amin. Pasti terjadi. Tidak bisa gagal. Pasti terjadi. Tidak bisa gagal. Lalu ketika pohon ara itu kering, murid-muridnya tercengang. Karena murid-muridnya pun tidak percaya itu bisa terjadi. Murid-muridnya tercengang dan dia berkata, lihat Tuhan. Tuhan berkata, gak perlu kulihat, aku udah tahu itu jadi. Gimana kok bisa kayak gitu? Yesus memberikan kuncinya, dengarkan baik-baik. Kuncinya berkata, saya bacakan aja supaya jangan salah. Amin. Markus 11 ayat 22, Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Dalam Alkitab Modern King James dituliskan, Mark chapter 11 verse 22, and answering Jesus said to them, have faith of God. Yang dalam terjemahan bebasnya dan didukung oleh bahasa aslinya artinya, milikilah imannya Allah. Bagaimana cara kita memiliki imannya Allah? Dalam bahasa aslinya, eko pistis dei. Semua tahu saudara, dei itu Tuhan. Pistis itu iman. Eko itu miliki. Kalau kita lihat terjemahan arti kata eko itu artinya miliki, mengulangi, menggemakan perkataan yang sama. Saudara tahu eko, gema? Kalau kita teriak di depan gunung, shalom kita katakan, maka akan ada eko. Dia berkata juga, shalom, 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 shalom. Itu eko. Haleluya. Kalau kita berkata haleluya, lalu kalau dia jawab dari sana shalom, shalom, itu bukan eko. Itu ada orang yang sedang bermain-main dengan kita. Yang mengerti katakan haleluya. Anda sakit, apa kata firman? Ekokan, gemakan. Aku tidak akan mati, tapi aku akan hidup untuk memberitakan kebesaran Tuhan. Aku tidak akan mati, tapi aku akan hidup untuk memberitakan kebesaran Tuhan. Aku tidak akan mati. Itu perkataan profetik. Dan tadi saudara dikatakan, yang kecil akan menjadi besar. Yang lemah akan jadi kuat. Saya mau memperkatakan itu. Yang kecil jadi besar. Modal kecil jadi besar. Usaha kecil jadi besar. Keberanian kecil jadi besar. Dalam nama Yesus. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Firman Tuhan sangat berkuasa, tidak mungkin gagal. Semua berkata tidak mungkin gagal. Ulangi perkataan Tuhan. Malam ini kita ada di hadirat Tuhan. Ulangi firman. Apa yang hidup di hatimu. Profetikkan untukmu. Untuk masa depanmu. Untuk keluargamu. Untuk anak-anakmu. Profetikkan. Nubuatkan untuk mereka. Nubuatkan untuk gereja ini. Gereja ini akan sampai kepada bangsa-bangsa. Gereja ini akan memberkati sampai ujung-ujung bumi. Dan Tuhan akan menjadikannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Ayat terakhir bilangan 14 ayat 28. Demi aku yang hidup, demikian firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadiratku, demikianlah akan kuperbuat bagimu. Boleh lebih semangat lagi, boleh lebih semangat lagi. Ada lidah api padamu. Amin. Ada lidah api di atasmu saat ini. Dan dia menunggu perkataanmu. 2 perkataan malam ini. Bahasa roh. Sebutkan firman. Malam ini saya berdoa mukjizat bagimu. Mukjizat bagimu. Come on, let us all stand. Kita sambut mukjizat Tuhan. Kita sambut Tuhan. Kita sambut. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita bangkit berdiri. Thank you Jesus.